Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 4 akan menyampaikan mengenai materi menghindari dosa-dosa besar. Berikut untuk nama anggota kelompok. Dan juga ini merupakan daftar isi materi kita. Pertama ada membunuh, liwat, LGBT, meminum homer, judi, mencuri, durhaka kepada kedua orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, serta korupsi. Yuk simak video kita. Membunuh. Pembunuhan sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kesumat antara keluarga terbunuh hingga keluarga ataupun pembunuh itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Membunuh juga memiliki dampak. Yang pertama, bagi pelaku pembunuhan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan agama seperti membunuh membawa konsekuensi hukum, psikologis, dan keagamaan. Pelaku dapat dihukum menurut hukum agama dan negara, mengalami ketidaktenangan jiwa akibat rasa bersalah, serta diancam masuk neraka jahanam. Lalu dampak membunuh bagi korban pembunuhan. Pembunuhan berdampak luas, tidak hanya bagi keluarga korban yang bisa menaruh dendam, tetapi juga bagi masyarakat yang merasa tidak aman. Jika disaksikan oleh anak-anak, pembunuhan dapat menimbulkan rasa trauma mendalam yang mengganggu perkembangan psikisnya, bahkan berisiko memicu gangguan psikopat jika tidak ditangani. Yang selanjutnya adalah liwat. Liwat adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki melalui dubur. Kata ini berasal dari nama Nabi Lut, karena perilaku tersebut pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut di kota Sodom, yang disebut dalam Al-Quran sebagai perbuatan fahisyah atau keji. Meskipun ada yang berpendapat bahwa kata liwat bukan berasal dari bahasa Arab asli, melainkan dari bahasa asing atau ajam, dalam perkembangan istilah, liwat digunakan untuk menjelaskan hubungan seksual sesama jenis laki-laki. Selanjutnya adalah dasar keharaman liwat. Al-Quran dengan tegas mengharamkan liwat dan menyebutnya sebagai perbuatan yang melampaui batas, sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Artinya, dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu? Innakum lata'tunar rajala syahwatan min dunin nasa'i bal antum qaumun musrifun. Artinya, sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya yang melakukan perbuatan keji itu, yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya, dan Allah menurunkan azab atas mereka karena perbuatan tersebut. Dampak negatif liwat. Dampak negatif liwat dibagi menjadi 5. Yang pertama, dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifin. Yang kedua, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Yang keempat, liwat akan lebih berbahaya daripada zina karena mengancam keberlangsungan spesies manusia. Yang kelima, Allah menamakan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. LGBT. LGBT adalah singkatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan
Perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitnah manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar, bahkan lebih besar dari perbuatan zina. Yang pertama, lesbian, yaitu wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai wanita homoseksual. Yang kedua, gay, yaitu laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai laki-laki homoseksual. Yang ketiga, biseksual, yaitu orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Dan yang terakhir, transgender, yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Yang kedua, dasar keharaman LGBT. Al-Quran sudah menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Artinya, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Quran Surah Al-A'raf ayat 33. Selanjutnya, dampak negatif LGBT. Yang pertama, pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, LGBT menimbulkan penyakit. Dan yang terakhir, merusak tata kehidupan sosial. Selanjutnya, meminum khamar. Khamar secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Disebut khamar karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Sudah menjadi ijma ulama bahwa minuman keras atau khamar itu hukumnya haram. Mengonsumsinya ada termasuk salah satu dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya atau minum, berjudi, atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 99. Selanjutnya, dampak mengonsumsi khamar. Yang pertama, melanggar larangan agama. Yang kedua, memicu perbuatan jahat lainnya. Yang ketiga, terlarang melaksanakan ibadah. Yang keempat, menimbulkan gangguan mental organik. Dan yang terakhir, mendapat sanksi. Sanksi ini dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi agama dan sanksi hukum. Selanjutnya, menghindari perilaku minum khamar. Yang pertama, meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak. Yang ketiga, meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri. Dan yang terakhir, menghindar diri dari lingkungan yang tidak baik. Yang terakhir, hikmah larangan meminum khamar. Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan dan terhindar dari pengaruh minuman keras atau narkotika. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan. Dan yang terakhir, menjaga hati agar tetap taqarrub kepada Allah dan mengerjakan sholat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmah. Pengertian judi. Judi menurut Ensiklopedia Indonesia adalah kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil pertandingan atau permainan yang tidak dapat diprediksi. Dalam Islam, judi disebut maisir. Surat Al-Maidah ayat 90 menyebutkan judi termasuk perbuatan setan dan harus dijauhi. Unsur-unsur judi. Yang pertama, permainan. Aktivitas hiburan dengan hasil yang tidak pasti. Yang kedua, untung-untungan. Menang atau kalah tergantung spekulasi atau kebetulan. Yang ketiga, ada taruhan. Adanya pertaruhan untuk menebak pemenang.
bisa berupa uang atau harta lainnya. Dampak negatif perilaku judi. Yang pertama, judi adalah perbuatan kotor atau rij dan perbuatan setan. Yang kedua, merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang ketiga, menghilangkan semangat kerja dan lupa beribadah. Yang keempat, tidak pernah puas dengan hasil yang diperoleh. Cara menghindari judi. Yang pertama, tokoh masyarakat, agama, dan pemerintah harus bekerja sama memberantas judi. Yang kedua, individu harus menjauhi pergaulan dengan penjudi. Yang ketiga, sadar bahwa judi melanggar agama dan negara. Yang keempat, cari rezeki yang halal dan berkah. Yang terakhir, selalu istiqomah dalam kehidupan beragama. Hikmah menjauhi judi. Hikmah menjauhi judi. Yang pertama, melindungi kehidupan sosial dari dampak negatif. Yang kedua, meningkatkan etos dan produktivitas kerja. Yang ketiga, rezeki menjadi berkah dan membawa kebahagiaan. Yang keempat, meningkatkan kompetensi diri dan kepercayaan masyarakat. Yang terakhir, menumbuhkan rasa aman dan kasih sayang sesama. Pengertian mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam istilah syara, mencuri didefinisikan sebagai berikut. Perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Dampak pencuri bagi pelakunya. Yang pertama, mengalami kegelisahan batin. Pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Kedua, mendapat hukuman. Apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Ketiga, mencemarkan nama baik. Seseorang yang telah terbukti mencuri, nama baiknya akan tercemar di mata masyarakat. Keempat, merusak keimanan. Seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya. Menghindari perilaku mencuri. A. Mensyukuri nikmat Allah. B. Menghormati hak milik orang lain. C. Meningkatkan etos kerja. Hikmah larangan mencuri. A. Terjaminnya hak milik. Seseorang akan menjadi tenang karena harta benda yang diperoleh terlindungi dari pencurian. B. Setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras sehingga terhindar dari perilaku malas. C. Terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis. D. Dengan adanya ancaman hukum bagi pelaku pencurian, maka orang akan hati-hati dan tidak akan melakukan pencurian. Durhaka kepada orang tua. Yang pertama, larangan durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua atau uquq al-walidain adalah termasuk dosa besar yang tingkatannya mengiringi dosa syirik. Bahkan, perintah berbakti kepada orang tua tersebut disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Quran Surat An-Nisa ayat ke-36. Kedua, bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. A. Mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka, seperti atau semacamnya, dan membentak atau bersuara keras. B. Bermuka masam dan cemberut. C. Mencela orang tua. D. Memandang dengan sinis. E. Malu menyebut mereka sebagai orang tuanya. F. Memberatkan orang tua. G. Bagi laki-laki yang sudah menikah lebih mementingkan istri daripada orang tua. H. Menelantarkan orang tua ketika masa tua. Yang ketiga, dampak durhaka kepada orang tua. A. Dibenci Allah. B. Disegerakan untuk mendapat azab di dunia. C. Terhalang masuk surga. D. Termasuk golongan orang hina. Salat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah 2 syahadat. Rasulullah SAW bersabda,
Islam dibangun di atas 5 tiang, syahadat, la ilaha illallah, dan Muhammadar Rasulullah, menegakkan sholat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Dampak meninggalkan sholat. A. Menyebabkan kesesatan. Islam menempatkan sholat sebagai tiang agama, maka ibadah sholat sangat penting. Orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan kesesatan. B. Dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Salat adalah ibadah yang paling utama, bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Orang yang melalaikan salat berarti telah melalaikan tugas utamanya. C. Diancam masuk neraka. Ketaatan manusia kepada Allah dibuktikan dengan ketundukannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah. Di antara kewajiban yang harus dilaksanakan adalah salat. Makan harta anak yatim. Yang pertama, larangan memakan harta anak yatim dengan batil. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali adalah mengurusnya dan menjaga hartanya. Ketika telah dewasa, hendaklah menyerahkan hartanya kembali. Allah berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyadduha. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat, sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya, janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Quran Surat Al-Isra ayat ke-34. Yang kedua, dampak memakan harta anak yatim dengan batil. A. Diancam masuk neraka. B. Tergolong orang yang melakukan dosa besar. Korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Secara terminologi, korupsi berarti penyelewangan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kamus Al-Munawwir mengidentifikasi istilah korupsi meliputi riswah, khianat, fasad, gulul, sud, dan bacil. Bahaya korupsi. Yang pertama, penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Korupsi menjadi penyebab dari kehinaan serta siksa api neraka di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya gulul itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya." Yang kedua, menyengsarakan rakyat. Kepercayaan yang diamanatkan oleh rakyat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Tetapi dengan adanya korupsi, maka kehidupan rakyat akan menjadi tidak terurus. Yang ketiga, merusak tata kehidupan sosial. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa berpisah ruh dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari 3 perkara, maka ia dijamin masuk surga." Yaitu kesombongan, gulul atau korupsi, dan hutang. Yang keempat, doanya tidak dikabulkan. Harta yang didapatkan dengan cara korupsi adalah haram, sehingga ia akan menjadi salah satu penyebab tidak terkabulnya doa. Upaya pemberantasan tindak korupsi. Yang pertama, strategi preventif. Di dalam strategi ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap bahaya korupsi melalui penyuluhan hukum, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan. Yang kedua, strategi deduktif. Strategi ini dimaksudkan untuk membuat sistem deteksi dini atas tindakan korupsi, sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi akan dengan cepat terdeteksi sehingga tidak sampai kepada tindakan korupsi yang lebih besar. Yang ketiga, strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga
menimbulkan efek jera. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video kita hingga akhir. Semoga ilmu yang kita sampaikan berkah untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.